Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan muwafiyan li ni'amih, mukafian limazidih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudih. Amma ba'du. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai anugerah kenikmatan. Alhamdulillah, hingga detik ini kita masih belum terputus dari nikmatnya dan rahmatnya yang agung. Salawat ma'assalam, salam sejahtera, semoga selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sholawat dan salam terlimpah curah pula untuk seluruh keluarga dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafa'atul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Kang Sae. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah seorang pemuda penemu buah delima. Seorang pemuda penemu buah delima yang dari kejujurannya akan membuahkan surga ataupun kenikmatan di masa-masa yang akan datang. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, ada seorang pemuda yang soleh, pemuda yang baik, yaitu yang bernama Idris. Pemuda Idris ini adalah seorang pemuda yang rajin mencari ilmu, yang rajin menimba ilmu pengetahuan. Suatu hari, suatu ketika, setelah ia kembali dari majelis ilmu, setelah ia pulang dari belajar di sebuah majelis ilmu, kemudian ia melewati sebuah sungai. Kemudian ketika ia berjalan pulang setelah menyelesaikan kegiatan ta'lim, kegiatan pengajian, ia menemukan sebuah buah delima. Ia menemukan buah delima di pinggiran sungai tempat ia berjalan menuju pulang. Kemudian buah delima yang ia temukan langsung ia makan. Tentu saja ia memulainya dengan berdoa, menyebut nama Allah. Kemudian kenapa ia segera memakan buah delima tersebut? Karena ia merasakan perutnya begitu lapar ketika ia pulang selesai melaksanakan kegiatan mencari ilmu atau setelah dia kembali dari majelis ilmu. Baru separuh ia memakan buah delima, kemudian dia ditegur oleh Allah, diingatkan oleh Allah, lalu dia beristighfar, astagfirullahaladzim, baru ia teringat. Apa yang dia ingat? Ia memakan buah yang tentu saja belum jelas kehalalannya. Karena buah delima yang ia makan bukan ia bawa sejak ia dari rumah, tetapi ia memakannya setelah ia pulang dari pengajian, kemudian menemukannya di pinggiran sungai.
Saudara hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan seorang pemuda Idris? Lalu dengan begitu kecemasan, begitu kegalauan, ia merasakan ada sesuatu yang rasanya menghantui pikiran dan perasaannya. Saya telah memakan sesuatu yang tidak jelas kehalalannya karena saya memakan bukan buah yang ia bawa dari rumahnya. Kemudian saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, pemuda Idris menelusuri sungai, tentu saja berlawanan dengan arah air. Katakanlah kalau sungai air itu menuju ke utara, maka dia terus berjalan menyusuri sungai, yaitu menuju selatan. Sampai beratus-ratus meter, sampai dikatakan, diriwayatkan sampai berkilo-kilometer. Sampai ia merasakan begitu lelah, ia berjalan, ia mencari sumber buah delima itu dari mana asalnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu akhirnya pemuda Idris mendapati sebuah pohon delima berada di pinggir sungai. Lalu setelah ia melihat, ternyata di sampingnya terdapat sebuah padang yang luas, itu adalah perkebunan delima. Akhirnya pemuda Idris langsung menjumpai, kebetulan di dekat pohon delima itu ada sebuah rumah. Ia mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Lalu berjumpa dengan seorang pemilik rumah. "Ada apa wahai kisanak? Ada apa wahai anak muda?" "Wahai Tuan," sambil ia merunduk bungkuk, ia memperlihatkan ada separuh buah delima yang sudah ia makan. "Ada apa gerangan?" "Wahai Tuan, saya tadi menemukan buah delima yang cukup jauh dari tempat ini, dan saya ingin menanyakan apakah buah delima ini milik Tuan, milik Bapak. Kalau memang iya, saya mohon Tuan, wahai Bapak, mohon dihalalkan delima yang telah saya makan tadi." Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, orang tua tadi merasa diam-diam terkagum-kagum, diam-diam merasa terpesona, diam-diam merasa tertarik dan jatuh hati dengan seorang pemuda yang amat soleh. Dalam pikir hatinya, sebenarnya buah yang jangankan yang jatuh sudah sampai ke aliran sungai yang cukup jauh. Bagi pemilik buah delima, andaikan di dekatnya saja kemudian pohon itu sudah menjuntai, sudah mengarah ke pekarangan orang lain, itu baginya sudah dihalalkan. Bahkan baginya, andaikan orang mengambil saja di kebunnya, sudah dihalalkan. Tapi ini ada seorang pemuda, ia menemukan delima sudah jauh di aliran sungai, kemudian datang menjumpainya, kemudian mohon dihalalkan. Ini luar biasa sekali. Ternyata inilah cara Allah untuk menjumpai seseorang yang baik dengan orang yang baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang dijawab oleh si pemilik kebun delima? "Wahai anak muda, saya akan menghalalkan buah delima yang kau makan. Tetapi kamu harus mengikuti, ada beberapa syarat yang harus kau lakukan." "Wahai Tuan," langsung disambut dengan segera, "Wahai Tuan, syarat apa yang harus saya penuhi?" Orang tua tadi mengatakan, "Kamu harus bekerja sebagai membersihkan kebun dan halaman rumah kami selama 2 bulan.
Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, lalu seorang pemuda Idris, dia langsung menjawabnya, "Baik Tuan, baik Bapak, asalkan engkau menghalalkan buah delima yang aku makan, aku siap untuk bekerja sebagai tukang kebun di tempat ini, di kebun Bapak." Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, selama kurang lebih 2 bulan, si pemilik kebun, si orang tua tadi memperhatikan apa yang dilakukan, dari ucapannya, dari perbuatannya, dari tingkah lakunya, dan ia memperhatikan diam-diam seorang pemuda Idris memang taat beribadah, rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampailah pada waktu di 2 bulan. Pemuda Idris menyampaikan, "Wahai Bapak, wahai Tuan, saya sudah bekerja selama 2 bulan di rumah Tuan, di rumah Bapak. Apakah Bapak akan menghalalkan buah delima yang sudah saya makan?" "Wahai anak muda, saya akan menghalalkan buah delima yang kau makan, tapi engkau harus melakukan satu syarat lagi." "Wahai Tuan, syarat apakah lagi yang harus hamba lakukan, yang harus saya lakukan?" Apa yang dikatakan oleh seorang tua pemilik kebun delima tadi? "Wahai anak muda, kamu harus menikah dengan putri saya. Kamu harus menikah dengan anak saya." Pemirsa hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau hanya sekedar menikah gara-gara menemukan buah delima, tentu saja orang menyikapinya dengan senang hati. Tapi tentu saja bukan sampai di situ. Orang tua tadi menyampaikan, "Wahai anak muda, kamu harus terima kenyataan ini dan kamu tidak usah kaget. Ada apakah Tuan yang kau maksudkan?" "Anakku buta. Anakku tidak bisa mendengar. Anakku tuli. Anakku tidak bisa berbicara dan anakku lumpuh, tidak bisa berjalan." Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa yang ada di dalam hati seorang pemuda yang soleh yang bernama Idris tadi? Dia tidak berpanjang kalam, tidak berpanjang kata, dia langsung menyambutnya, "Baik Tuan, asalkan engkau menghalalkan makanan yang aku makan, asalkan engkau menghalalkan buah delima yang aku makan, saya akan terima apa permintaan. Baik, saya akan menikahi putrimu." Lalu segera pemuda yang soleh yang bernama Idris tadi dinikahkan dengan anaknya atau putrinya yang ia katakan anaknya buta alias tidak melihat, anaknya tuli alias tidak mendengar, anaknya tunawicara alias tidak bicara, dan anaknya juga tidak bisa berjalan alias lumpuh. Setelah dinikahkan secara sah, secara syariat agama, lalu seorang pemuda yang bernama Idris tadi, "Silakan engkau temui istrimu di kamarnya." Tidak lama kemudian Idris menemui atau menjumpai istrinya yang berada di kamar. Yang ada dalam pikiran hati seorang pemuda Idris tentu saja bukan gejolak nafsu ataupun birahi. Ia merasa senang karena ia telah dihalalkan. Makanan yang ia makan itu, buah delima yang ia makan, telah dihalalkan oleh si bapak tadi. Lalu segera bergegas, ia menemukan istrinya dan mengetuk pintu dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Ketuk 1 kali, kemudian 2 kali, "Assalamualaikum," sampai ketiga kalinya. Tiba-tiba ketika ia yang ketiga kali mengucapkan salam, maka terdengar ada jawaban sayup-sayup dan kemudian terdengar jelas, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Dalam hati Idris, bukankah tadi sang ayah, sang bapak menyampaikan bahwasanya anaknya tidak bicara? Jangan-jangan ia salah kamar. Kemudian segera bergegas
Idris itu kembali menemui bapak mertua karena sudah dinikahkan ini. Assalamualaikum Pak, saya tadi telah mengetuk pintu tapi jangan-jangan salah kamar. Karena saya ketika mengetuk pintu ada orang yang menjawab salam dari dalam. Bukankah kau katakan bahwa putri Bapak adalah tunawicara ataupun tidak bisa bicara? Wahai Idris, tidak salah kamar, itu kamar putriku. Masuklah, tidak salah kamar. Lalu Idris kembali menjumpainya, kemudian dibukanya pintu. Kemudian istrinya masih dalam keadaan memakai penutup wajah ataupun cadar. Kemudian istrinya silakan Kakanda untuk duduk di samping saya. Curiga dalam hati, padahal yang dikatakan ayahnya itu adalah tidak bisa bicara. Kemudian Idris mengatakan, apakah aku tidak salah kamar? Tidak. Bukankah tadi sang ayah mengatakan engkau buta? Bukankah sang ayah mengatakan engkau tuli? Bukankah sang ayah mengatakan engkau lumpuh dan tidak bisa bicara? Lalu dijawab oleh istrinya tadi, ayahku tidak salah. Ayahku benar. Ayahku tidak salah. Aku memang buta. Karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mataku terjaga untuk melihat sesuatu yang berdosa. Aku memang tidak bisa bicara, dalam arti kata aku memang tidak pernah berbicara kecuali berbicara yang baik. Aku juga memang tuli karena aku tidak pernah mendengar sesuatu yang kemaksiatan, sesuatu yang keburukan. Bahkan aku dikatakan sebagai wanita yang lumpuh karena aku tidak pernah keluar rumah dan aku tidak pernah berpergian kemana-mana kecuali aku hanya di tempat ini dan melaksanakan ibadah bersama ayahku. Kemudian saudara hadirin, kaum muslimin dirahmati Allah, pemuda Idris, pemuda yang soleh, membuka tirai tabir ataupun cadar yang dipakai oleh istrinya. Subhanallah, subhanallah, begitu cantiknya. Belum pernah ia melihat seorang wanita yang begitu cantik. Ia membayangkan jangan-jangan ini bukan manusia, ini adalah bidadari yang Allah datangkan dari surga. Subhanallah. Saudara hadirin, kaum muslimin rahimakumullah, begitulah cara Allah mempertemukan seorang laki-laki yang baik akan bertemu jodohnya dengan seorang wanita yang baik. Meskipun dengan cara Allah begitu berliku, meskipun cara Allah dengan harus menemukan sebuah buah delima ataupun dengan cara-cara yang lain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang kemudian dikatakan bahwasanya kejujuran berbuah surga di kemudian hari. Lalu siapakah seorang pemuda yang bernama Idris tadi? Hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Idris ini adalah ayahanda dari Imam Syafi'i, seorang imam mazhab yang begitu terkenal dan populer. Imam Syafi'i ini bernama Abu Abdullah Muhammad, atau populernya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Hasib bin Abdul Muthalib dan bin Abdi Manaf. Garis keluarga Imam Syafi'i ini bertemu dengan garis keturunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Imam Syafi'i adalah bukan darahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi garis keturunannya bertemu dengan keturunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung, selain saya menyampaikan kisah seorang pemuda Idris, saya tentu saja pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sekaligus sebuah kisah tentang Imam Syafi'i, yaitu yang bernama lengkap tadi, yaitu Muhammad bin Idris bin Syafi'i. Siapakah Imam Syafi'i? Ya, Imam Syafi'i inilah yaitu putra dari
Idris, seorang yang soleh, yang kemudian dia melahirkan anak yang soleh pula. Inilah dari telaga yang jernih, maka akan mengalirkan air yang jernih. Buah yang jatuh biasanya tidak jauh dari pohonnya. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Imam Syafi'i secara populer dikenal sebagai salah satu imam mazhab. Mazhab ini adalah suatu haluan hukum dalam ilmu fikih. Kita mengenal ada 4 mazhab yang sangat populer, yaitu adalah mazhab Hanafi atau Abu Hanifah, lalu mazhab Maliki, Imam Malik, lalu yang ketiga adalah mazhab Syafi'i atau mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Hambali ataupun Imam Hambali. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Imam Syafi'i lahir di Gaza. Gaza itu di Palestina pada tahun 150 Hijriah. Saat lahirnya Imam Syafi'i bertepatan dengan saat wafatnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Oleh karena itu, Imam Syafi'i tidak berjumpa dengan Imam Hanafi, tetapi ia bertemu dengan murid kesayangannya Imam Hanafi ataupun Imam Hanafi di Baghdad ataupun di Iran. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu Imam Syafi'i wafat pada tahun 821 Masehi atau bertepatan dengan tahun 204 Hijriah, 204 Hijriah atau 821 Masehi. Selama 54 tahun atau usia Imam Syafi'i yaitu 54 tahun. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Imam Syafi'i itu ketika kecil ia sudah ditinggal oleh ayahnya. Idris, seorang pemuda soleh, wafat ketika Imam Syafi'i masih kecil. Lalu ia dibesarkan oleh seorang ibu yang bernama Fatimah bin Ubaidillah, yang ini adalah istrinya Idris, seorang wanita soleh atau wanita soleha yang dikatakan bergelar matanya buta, telinganya tuli, kemudian kakinya lumpuh, tidak bisa bicara. Padahal itu adalah sebuah simbol, sebuah makna konotatif, yang ini adalah sesungguhnya adalah terjaga dari segala bentuk kemaksiatan. Maka lahirlah seorang imam besar yang namanya Imam Syafi'i. Sejak kecil ia sudah dibesarkan, ilmu agama sudah belajar dari ibunya. Umur 7 tahun ia sudah bisa menghafal Al-Quran. Imam Syafi'i ketika umur 7 tahun dia sudah bisa menghafalkan Al-Quran. Kemudian umur 13 tahun ketika ia sudah katakanlah lahir di Gaza, kemudian ibunya, pemirsa hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lahir di Gaza di Palestina. Setelah ayahnya wafat, kemudian ibunya mengajak pindah ke Mekah. Di Mekah ia belajar dengan seorang yang ahli agama. Ia belajar tentang ilmu hadis kepada Sufyan bin Uyainah. Kemudian ia belajar juga tentang ilmu fikih kepada Muslim bin Khalid. Kemudian setelah ia belajar kepada mereka, lalu pada umur 13 tahun ibunya menyuruhnya, menghantarkannya pindah ke Madinah. Sementara ibunya kembali ke Mekah. Umur 13 tahun sudah dihantarkan oleh ibunya ke Madinah. Di Madinah ada seorang imam besar, yaitu yang bernama Imam Malik. Imam Malik yang merupakan salah satu imam mazhab di 4 mazhab yang sangat populer. Imam Malik mengarang sebuah kitab namanya Al-Muwatta. Nah, ketika Imam Syafi'i dihantarkan ke Imam Syafi'i atau Imam Malik maksud saya, ketika Imam Syafi'i dihantarkan ke Imam Malik yang ada di Madinah, Imam Syafi'i ketika umur 13 tahun sudah menghafal kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik. Selama kurang lebih
16 tahun ya. Ia belajar ke Imam Malik yang ada di Madinah, dan Syafi'i tidak pernah belajar ke guru lain sampai pada akhirnya Imam Malik yang ada di Madinah wafat ataupun meninggal dunia. Saat ibunya mengantarkan Imam Syafi'i ke Madinah, terjadi sebuah obrolan, terjadi sebuah percakapan. Kata ibunya, "Wahai anakku Syafi'i, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kita nanti bertemu di akhirat, nanti kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah. Artinya apa? Seorang ibu menghendaki, sudah jangan engkau pikirkan tentang ibumu. Andaikan kita tidak berjumpa di dunia, insya Allah kita akan berjumpa di akhirat. Kita akan berjumpa di akhirat nanti. Itulah ultimatum yang diberikan seorang ibunda yang bernama Ibunda Fatimah, itu ibu dari Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i dengan hati berdarah dan semangat yang luar biasa, ia belajar kepada Imam Malik sampai kepada Imam Malik wafat dan meninggal dunia pada tahun 179 Hijriah. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian setelah Imam Malik wafat, Imam Syafi'i tidak kembali ke Mekah, tetapi ia pindah ke mana? Pindah ke Baghdad pada tahun 184 Hijriah. Tahun 184 Hijriah dari Madinah, ia tidak pulang ke Mekah, tidak menjumpai ibunya. Karena ibunya mengatakan, "Jangan pulang." Kecuali tentu saja ibunya yang memanggil untuk pulang. Kita berjumpa di akhirat nanti. Makanya tidak terpikir untuk pulang. Dia berkelana, mengembara, mencari ilmu. Setelah itu ia pindah ke Baghdad. Pada saat itu masa pemerintahan Bani Abbasiyah, Harun al-Rashid. Dan ketika itu Imam Syafi'i sempat difitnah, dianggap sebagai seorang pemberontak. Tapi akhirnya ada salah seorang ulama besar, yaitu Muhammad Hasan Asy-Syaibani, yang menolongnya, yang membelanya, yang merekomendasinya. Akhirnya Imam Syafi'i dibebaskan. Dan ternyata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini adalah muridnya Imam Hanafi ataupun muridnya Abu Hanifah. Dan kemudian disitulah Imam Syafi'i belajar mengembara, mencari ilmu, mengambil ilmu dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yaitu muridnya Imam Hanafi. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian saya ingin kisahkan sang ibunya pada saat dia tidak berjumpa dengan anaknya Imam Syafi'i. Setiap tahun pada saat musim haji dia melaksanakan haji ke Mekah. Suatu ketika ibunya menyaksikan, mengikuti sebuah halakoh, sebuah taklim, sebuah pengajian besar di Masjidil Haram ataupun di Mekah, yang kemudian seorang guru di Mekah tadi berulang-ulang kali yang menyebut-sebutkan nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ai kama qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, berkali-kali mengatakan itu. Lalu sang ibu yang mendengarkan sebagai jamaah pengajian, pada saat-saat yang tidak begitu ramai, yang menjumpainya sang guru, ulama besar yang ada di Mekah. Kemudian ditanya, "Assalamualaikum wahai guru, saya ingin bertanya, siapakah yang kau maksudkan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i?" Dia ceritakan, "Itu adalah guru saya, guru besar saya, guru kesayangan saya, guru kebanggaan saya." Lalu sang ibu mengatakan, "Kalau itu yang kau maksudkan, itu adalah putraku. Muhammad Idris Asy-Syafi'i itu adalah putraku." Lalu sang guru yang ada di Mekah tadi, yang telah memimpin pengajian, menyampaikan, "Wahai ibu, apakah ada pesan untuk guru atau tuan Imam Syafi'i?" Lalu ibunya mengatakan, "Suruh ia pulang ke Mekah." Saat itu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Imam Syafi'i masih berada di Baghdad ataupun di Irak, yang saat itu dia sudah mulai mengembangkan ilmunya, ya. Bahkan dia sudah mulai berfatwa, menyampaikan masalah-masalah agama, menjadi ulama besar di Baghdad. Kemudian karena ibunya menyuruh pulang melalui ulama besar yang ada di Mekah, yang tidak lain itu adalah muridnya Imam Syafi'i, datang menjumpainya, "Wahai guru, wahai Imam Syafi'i, aku bertemu dengan ibumu
dan ibumu memesan kepada saya, engkau disuruh pulang kembali ke Mekah. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja Imam Syafi'i merasa bersyukur, merasa berbangga meskipun ibunya menyampaikan kita nanti akan berjumpa di akhirat, tetapi ternyata ibunya masih hidup. Ia merasa memendam rindu yang begitu besar, yang ingin berjumpa dengan sang ibu, orang yang melahirkannya, orang yang meletakkan pondasi kokoh tentang agama, yang belajar mencintai Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Lalu saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i pamit dengan orang-orang yang ada di Baghdad, yang ada di Irak. Dia pamit untuk pulang ke Mekah. Saat itu tentu saja isak tangis orang-orang Baghdad, orang-orang Irak merasa sedih atas kehilangan kepergian Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i pulang karena ingin berjumpa dengan ibunya. Pulanglah dia ke Mekah. Apa yang terjadi ketika itu sebagai bentuk kecintaan, rasa sayang, semua murid-muridnya mereka dihadiahi banyak sekali. Di antaranya berapa ratus unta, kemudian juga domba, dan tentu saja ada kekayaan-kekayaan yang lain. Sembari dia juga pulang membawa kita. Dibawa itu. Pulang sampai di perbatasan Mekah, dari Baghdad, dari Irak ke Mekah. Kemudian sampai di perbatasan kota Mekah, sang murid tadi disuruhnya untuk menjumpai ibunya, sampaikan kepada ibu bahwasanya aku akan pulang dan sudah berada di kota Mekah. Nah, itulah saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, memang disunahkan apabila kita suatu hari ingin ke suatu tempat, apalagi pulang kampung dan sebagainya, segera diberikan kabar kepada tempat yang kita kunjungi supaya mereka juga bersiap-siap. Lalu ketika mengetuk salam, itu muridnya Imam Syafi'i mengabarkan tentang kepada ibunya, Assalamualaikum wahai Umi. Assalamualaikum wahai Umi, Assalamualaikum wahai Ibu. Saya datang untuk memberikan kabar. Kabar apa? Tuan guru Imam Syafi'i akan kembali pulang ke Mekah. Saat ini sudah berada di perbatasan kota Mekah. Lalu ibunya bertanya, apa yang dibawa oleh Syafi'i? Wahai ibu, Imam Syafi'i sangat banyak sekali membawa sesuatu. Banyak hadiah yang dibawa pulang dari Baghdad. Itu ratusan unta, kemudian ratusan ekor sapi, kemudian domba dan sebagainya. Kemudian termasuk juga uang dan dirham yang begitu banyak. Lalu ibunya marah dan menutup itu. Katakan pada Syafi'i, jangan pulang. Kemudian seseorang yang disuruh oleh Imam Syafi'i yang tidak lain muridnya merasa kaget. Kenapa sih ibu begitu marah? Padahal kebanyakan banyak orang tua ketika anaknya ingin kembali pulang lalu mengabarkan dia membawa sesuatu, yang terjadi adalah rasa gembira, rasa senang. Tetapi kenapa? Ibunya Imam Syafi'i tidak merasa senang karena dia kembali membawa kekayaan. Sebab ibunya Imam Syafi'i menghendaki ia pulang membawa ilmu dan tidak membawa harta. Lalu sampaikan kepada Imam Syafi'i, wahai Tuan Guru, sang ibu tadi marah, murka dan menutup pintu. Jangan engkau pulang, katanya. Apa yang kau katakan? Aku menyampaikan bahwasanya engkau membawa kekayaan, engkau membawa ratusan ekor unta dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Imam Syafi'i tersenyum. Lalu dikumpulkan masyarakat fakir miskin yang ada di Mekah. Lalu ia bagikan itu seluruh kekayaan-kekayaannya yang ia bawa dari Baghdad. Untanya, kemudian sapi, domba dan seluruhnya termasuk uang dia bagikan. Kemudian si murid tadi diperintahkan untuk menyampaikan kembali kepada ibunya, wahai ibu, Imam Syafi'i telah membagi-bagikan hartanya kepada seluruh fakir miskin dan tidak membawa apa-apa kecuali membawa kitab-kitab yang ia bawa pulang. Suruh kembali ia pulang. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Syafi'i tentu saja berjumpa dengan sang ibu yang sangat ia cintainya. Ia berpelukan, kemudian ia merasa berbahagia. Padahal ibunya mengatakan kita berjumpa nanti di akhirat. Inilah janji Allah. Kalau misalkan seseorang anak yang kemudian seorang ibu menghantarkan anaknya, kemudian merelakan anaknya mencari ilmu, sekalipun ia katakan kita berjumpa di akhirat, tetapi Allah pertemukan dia di dunia, tentu saja nanti di akhirat bersama-sama kembali. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian di Mekah ia mulai berfatwa dan mulai saat itu merintis sebuah mazhab fikih yang bernama mazhab Syafi'i. Kemudian saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, setelah itu ia pindah ataupun hijrah ke
Mesir. Di Mesir selama 5 tahun. Kemudian dia mengembangkan ilmu, dan satu kisah menyebutkan ketika di Mesir ia kembali membuat sebuah memperbaiki mazhabnya, yang ini mazhab yang disebut dengan kaul jadid, yang pendapat yang terbaru yang merevisi dengan kaul qadim, mazhab yang ketika ia buat di Baghdad ataupun di Mekah atau di Irak maksud saya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian pada masuki bulan Rajab pada tahun 204 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 821 Masehi, Imam Syafi'i menghembuskan napasnya yang terakhir pergi menghadap Sang Maha Pencipta, pergi menghadap Sang Khalik, yaitu wafat pada usia 54 tahun. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid karena dia telah melakukan sebuah ijtihad hukum. Ia telah membuat sebuah haluan hukum yang disebut dengan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i punya murid, dia juga berguru kepada muridnya Imam Hanafi. Kemudian dia juga memiliki seorang murid ketika di Baghdad, yaitu Hambali, yang kemudian dia membuat sebuah mazhab namanya mazhab Hambali. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin merangkum bahwasanya mengapa Imam Syafi'i begitu masyhur, begitu ahli dalam bidang agama, ilmu hadis, ilmu Al-Quran. Bahkan ketika umur 7 tahun saja ia sudah bisa menghafalkan Al-Quran. Karena Imam Syafi'i lahir dari seorang ayah yang bersih, ayah yang baik, ayah yang suci. Karena Imam Syafi'i memiliki dari seorang ibu yang baik, ibu yang solihah, bahkan terjaga semuanya, anggota tubuhnya, mata, tangan, kaki, telinga, hidung, semuanya terjaga, sehingga sangat boleh jadi kemudian anaknya sebagai generasi penerusnya melahirkan seorang imam besar yang bernama Imam Syafi'i. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa meneladani kalau ingin menciptakan sebuah generasi yang kuat, ingin melahirkan sebuah keluarga yang kuat, tentu saja kita memulainya dari mulai sejak awal kita memilih calon pendamping hidup kita. Tunkahul mar'ati li arba'i, maka nikahilah perempuan itu dengan 4. Selain li jamaliha, cantiknya, li maliha, hartanya, kemudian li nasabiha, ini nasab, ini penting. Nasab yang kemudian nanti li diniha, agama, kemudian diperkuat dengan nasab yang baik. Nah, inilah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah pelajaran, terutama kita dari mazhab Imam Syafi'i ini juga bisa kita menerapkan dalam kehidupan keseharian kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.